Gimana kalau kita ngelihat para kaisar Romawi itu bukan sekedar daftar nama, tapi sebagai satu deskripsi pekerjaan yang monumental? Nah, dalam pembahasan kali ini kita bakal bongkar apa sih artinya memegang pekerjaan yang bisa dibilang paling mustahil di dunia kuno, memerintah Roma. Oke, kita bedah kutipan ini. Kata-kata dari sejarawan David Potter ini keren banget. Ini benar-benar ngerangkum betapa ekstrim dan seringkali mengejutkannya orang-orang yang pernah megang jabatan ini. Dari yang gila sampai yang jenius, mereka semua nyoba ngerjain satu pekerjaan yang sama. Coba bayangin deh seandainya Kekaisaran Romawi pasang iklan lowongan kerja. Mungkin kayak gini bunyinya. Dan deskripsinya kedengeran modern banget kan? Tanggung jawabnya, wah luar biasa besar. Mimpin pasukan terkuat di dunia sekaligus ngejaga peradaban itu sendiri. Ini jelas bukan peran buat orang yang kaleng-kaleng. Nah, untuk benar-benar paham kerjaan ini, kita harus ngerti dulu konflik inti yang udah nempel sama peran kaisar sejak awal banget. Ini adalah semacam pertarungan antara dua identitas yang harus bisa dikuasai oleh setiap penguasa. Biar sukses, seorang kaisar itu harus bisa menyeimbangkan dua konsep Romawi yang krusial, virtus dan domus. Virtus itu ibaratnya citra publik Anda, kebajikan dan pengabdian Anda buat negara. Nah, ini sumber legitimasinya. Sebaliknya, domus itu kehidupan pribadinya, rumah tangganya, yang selalu jadi sumber potensi skandal yang bisa, boom, ngancurin dia. Paradoks kekuasaan Romawi ini kelihatan banget dari gelar resmi sang kaisar, princeps. Ini bukan berarti raja atau diktator loh. Gelar ini tuh kayak menciptakan ilusi kalau dia itu cuma yang pertama di antara yang setara, di sebuah negara yang benci banget sama ide monarki. Padahal, kenyataannya, dialah penguasa absolutnya. Terus, gimana kalau keseimbangan yang super rumit ini berhasil dicapai? Hasilnya luar biasa. Mari kita lihat gimana hal ini terwujud dalam periode yang kita kenal sebagai Pax Romana atau perdamaian Romawi. Selama hampir 100 tahun, dari Nerva sampai Marcus Aurelius, sistem ini benar-benar jalan dengan sempurna. Periode ini, yang dipimpin oleh 5 kaisar baik, sering banget dianggap sebagai puncak kejayaan Kekaisaran Romawi. Jadi, selama lebih dari 1 abad, pekerjaan yang katanya mustahil ini ternyata bisa dikerjakan dengan benar. Hasilnya adalah masa stabilitas, pencapaian, dan kedamaian yang belum pernah ada sebelumnya di hampir seluruh dunia yang mereka kenal waktu itu. Tapi ya, semua masa keemasan pasti ada akhirnya kan? Sistem itu akhirnya hancur lebur, memaksa peran kaisar buat diciptakan ulang secara radikal, cuma untuk menyelamatkan negara dari keruntuhan total. Krisis abad ketiga itu, wah bener-bener periode kekacauan yang nyaris total. Model princeps yang lama, yaitu negarawan yang jadi pertama di antara yang setara, itu gagal total. Kekaisaran hancur lebur oleh perang saudara dan invasi yang nggak ada habisnya. Dari kekacauan itu, muncullah solusi radikal dari Kaisar Diocletianus, tetrarki, atau pemerintahan 4 orang. Dia membagi kekaisaran, nunjuk rekan kaisar, dan bikin sistem suksesi. Ini secara fundamental ngubah total kerjaan seorang kaisar. Dia bukan lagi negarawan di Roma. Dia jadi semacam birokrat militer yang kerjanya keliling terus. Meskipun inovasi ini berhasil menstabilkan kekaisaran untuk sementara, ini nggak bisa menyatukannya selamanya. Benih-benih perpecahan permanen udah ditanam, yang pada akhirnya bakal menyebabkan kemunduran total di barat. Seiring berjalannya waktu, jalan kedua kekaisaran ini makin beda jauh. Di barat yang berbahasa Latin, sistemnya tetap rapuh dan pada akhirnya runtuh. Sementara itu, Kekaisaran Timur yang berbahasa Yunani, yang pusatnya di ibu kota baru Konstantinopel, bakal bertahan 1000 tahun lebih lama. Bayangin. Jadi, apa sih yang salah di barat? Birokrasinya jadi makin jauh dari rakyat. Contoh utamanya, perjanjian yang jadi bencana dengan suku Goth di tahun 382 Masehi. Mereka dikasih tempat tinggal di dalam kekaisaran, tapi diperlakukan cuma sebagai pion, bukan sebagai sekutu. Ini tuh gejala dari pemerintah yang udah kehilangan kemampuan buat ngelola masalah secara kreatif dan efektif. Nah, ini ngebawa kita kembali ke argumen utama kita. Alasan utama kenapa jabatan kaisar di barat akhirnya runtuh itu bukan cuma karena invasi, tapi sesuatu yang, jauh lebih dalam dari itu. Kutipan ini nyimpulin semuanya dengan sempurna. Kegagalannya itu datang dari dalam. Runtuhnya gagasan tentang buat apa sih Roma dan pemerintahannya itu ada. Mereka berhenti beradaptasi, berhenti berinovasi, dan berhenti ngebayangin masa depan yang berbeda.
Pada akhirnya, ya inilah yang terjadi. Pekerjaan kaisar gagal karena hubungan antara pemerintah dan rakyatnya putus. Sistemnya jadi kosong, cuma birokrasi yang jalan buat dirinya sendiri dan gak lagi mewakili nilai-nilai atau kebutuhan orang-orang yang seharusnya dilayani. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang terus bergema sepanjang sejarah sampai hari ini. Kisah tentang pekerjaan mustahil di Roma ini adalah sebuah pengingat abadi tentang apa resikonya ketika mereka yang berkuasa lupa siapa yang sebenarnya mereka layani.